Kenaikan cukai rokok ini pun memukul industri, ditambah pandemi membuat produksi ikut turun. Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menyebut serapan tembakau oleh industri rokok mengalami penurunan produksi hingga 20%. Serapan pabrikan pada petani pun ikut berkurang. Kembali lagi di Kabar Pasar, pemirsa, rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dikeluhkan petani dan pengepul tembakau di Bondowoso, Jawa Timur. Kenaikan cukai dikhawatirkan akan membuat industri rokok mulai melakukan pengurangan pembelian tembakau ke petani. Rencana kenaikan tarif cukai rokok mulai meresahkan petani dan pengepul tembakau di sejumlah sentra tembakau di Bondowoso, Jawa Timur. Kenaikan cukai dikhawatirkan akan membuat industri rokok mulai melakukan pengurangan pembelian. Jutaan batang rokok ilegal asal Surabaya ini tak jadi terjual ke pasaran. Direktorat Jenderal Cukai menggagalkan rencana tersangka menjual rokok ilegal tanpa cukai senilai Rp3 miliar. Total ada 3.120.000 batang rokok yang diamankan. Itu rokok semua yang ilegal, yang palsu, rokok palsu dan tidak ada pita cukainya. Di mana saja lokasi sitanya, Pak? Lokasinya kemarin lokasinya itu di daerah Lantebung, Kabupaten Jeneponto dan Bone. Peredaran rokok ilegal bukan barang baru di Indonesia. Ada sedekah lagi loh. Apa? Elah, pura-pura nggak denger aja lo. Wih, kopi siapa nih? Punya kita, gue tadi buatin. Tolong sekalian ambilin dong. Mantap. Thank you ya. Gimana? Udah punya strategi baru? Masa 3 kali main kalah mulu? Tenang aja nih, gue nggak kayak berita-berita yang sekarang lagi heboh kok. Debatnya itu aja. Berita mana? Kebijakan cukai itu ya? Nah itu tuh. Iya, BTW gimana? Kemarin kan lu sampai nyari-nyari fakta segala ya. Terus minta gue konfirmasi ke pakar tuh gimana? Tuh lo tanyain. Udah sih, cuman gue pengen tahu aja menurut lu kayak gimana? Nggak ada menurut gue orangnya gak mau suntik. Asik, bener sih. Jadi setelah lu telepon kemarin, gue juga gak mau kalah kan. Akhirnya gue coba kontak salah satu teman gue yang kerja di industri rokok. Dan gue gak tahu sih dia bisa disebut buruh atau enggak. Cuman dia promosiin rokoknya itu. Gue cuma pengen tanya, dia kena dampak dari kebijakan cukai gak sih? Emang dia kerjanya apa? SPG. Karena setahu gue ya, SPG itu kan salah satu tugasnya ya promosi, nawar-nawarin produk ke para perokok. Yang mana menurut gue perannya itu cukup penting. Gue sering nemuin sih di kafe-kafe atau waktu lagi konser-konser yang ada banyak deh pokoknya tempat anak-anak mudanya. Karena mereka terlibat di rantai produksi ini. Dari pengalamannya, mungkin kita bisa dapat jawaban atas berita-berita yang lagi ramai dibicarain itu. Jadi kakak udah berapa lama sih kak kerja sebagai SPG ini? Kalau boleh tahu berapa lama? Ayo untuk sebelumnya aku mau ralat dulu nih, kita lebih sering pakai istilahnya tuh bukan SPG tapi BA atau brand presenter juga bisa biasanya. Oh, jadi bukan SPG ya sebutannya. Jadi kalau untuk brand presenter rokok itu kita ada minimal usia. Jadi usia 18 tahun ke atas baru boleh kita jadi BA rokok ini. Karena aku kan usianya masih 21 tahun nih, jadi baru 2 tahun terakhir aku jadi. Oh, jadi kakak 19 tahun itu langsung kerja sebagai brand presenter perusahaan rokok ini? Iya, awalnya event-event gitu, yang Sabtu Minggu gitu. Oh. Berarti emang pure cuman promosiin rokoknya aja ya? That's right. Makanya gue juga baru tahu bahkan ya, ada yang namanya brand presenter. Iya, makanya kan yang gue tahu juga SPG itu cuma ngejualin produknya aja. Nah iya, terus ya. Kalau SPG itu mungkin lebih ke sales, karena sales promoter girl. Langsung jualan gitu ya? Jadi mungkin di target ke jualan, di fokusnya ke penjualan mungkin ya. Kalau BA itu lebih memperkenalkan produk. Jadi kita fokusnya untuk ngenalin produk-produk aja. Jadi kita juga untuk per orang kita maksimal 2 pack, 2 bungkus. Jadi nggak boleh untuk lebih. Jualannya. Maksimal 2. Oke. Tapi target lainnya itu selain jualan berarti? Customer contact, lebih ke customer contact-nya. Jadi kita harus, misal dalam sehari kita 100 customer contact gitu. Terus penjualannya misal 30 pack dalam sehari. Jadi yang diwajibin itu
customer kontaknya sih. Oh gitu, oke. Berarti itu pembeda jelasnya ya, SPG itu mungkin lebih fokus targetnya ke berapa bungkus dalam satu hari. Sementara kalau BP ya brand presenter itu berapa orang? Iya, ya? betul. Oke. Tapi tetap ada target ya? Iya. Dan harus kejual tuh? Iya. Oke, semuanya ya. Sebenarnya target penjualannya ini buat siapa Kak? Kalau rokoknya ini? Kita tuh untuk perokok dewasa. Oke. Jadi udah dipastikan yang kita tawarin tuh 18 tahun ke atas dan dia merokok. Oke. Jadi Jadi dia kalau- harus ngerokok juga, terus baru bisa ditawarin. Kalau dianya nggak ngerokok, kita nggak boleh tawarin. Oke. Terus kalau misalnya di bawah 17 tahun, terus tapi dia ngakunya saya 18 tahun gitu, gimana? Kan kita untuk mau nawarin atau mau memperkenalkan produk kita, biasanya kan ditanya dulu nama, usianya, atau intinya nggak boleh pakai seragam, nggak boleh ada anak kecil gitu-gitu. Itu kalau yang kelihatan ya, yang nggak pakai seragam, ada nggak sistemnya kalau harus pakai kartu identitas misalnya, atau seenggaknya dia nunjukin dia di atas 18 tahun gitu? Sebetulnya kalau dari perusahaan mungkin ada harus nunjukin identitas. Tapi kalau untuk di lapangan kan kita kadang agak sensitif ya kalau nanyain identitas. Jadi kita lihat aja dari tampangnya gimana. Kalau sekiranya dia udah cukup dewasa dan dia perokok, ya kita boleh tawarin. Apa sih suka dukanya kakak kerja sebagai brand presenter di perusahaan rokok gitu? Kalau sukanya sih karena mungkin kita ketemu orang-orang baru ya. Jadi setiap event kan kita berganti orang, berganti teman kerja, berganti. Ada network baru gitu ya? Kalau untuk dukanya, jadi temen aku ada yang pernah sampai masuk rumah sakit karena habis jaga event kan, karena eventnya waktu itu di indoor. Jadi dia harus kena asap rokok terus dia jaga sampai malam kan, sampai ya intinya mungkin kurang istirahat, terus terpapar asap rokok terus. Jadi kayak dia waktu itu kena paru-paru basah. Emang mereka semuanya ngerokok? Kan enggak? Iya enggak. Tapi kan mereka promosiin rokok, pasti bakalan banyak dong di sekelilingin sama orang-orang yang ngerokok. Jadi mereka itu ya perokok pasif, tapi aktif. Iya. Terus mereka ada kayak asuransinya gitu nggak? Aduh, boro-boro asuransi. Lama-lama bakalan mati nih sama kayak pion lo. Itu dibiayain nggak biaya pengobatannya sama perusahaan rokoknya? Kalau untuk biaya sih nggak ada ya, karena kan itu per event. Jadi dia selesai event udah nggak ada kontrak sama perusahaan lagi. Nah, aku mau tanya juga, ini lebih spesifik sih, kayak kakak pernah dengar cukai nggak sih? Kan Iya, berhubungan sama tahu. rokok. Kan Tahu ya? rokok pasti tahu cukai Pasti rokok. tahu ya, iya. Pasti ngomongin ya. Terus kalau pernah dengar tuh ada efeknya nggak sih? Misalnya cukai naik gitu, dapat kan suka dengar berita. Terus apa tuh efeknya waktu di kantor atau di perusahaan gitu? Kalau untuk ke perokoknya sendiri, ke orang yang merokok, kayaknya nggak ada masalah sih, karena mereka sendiri pun tetap Masih tetap ngerokok, mau ya. beli untuk Cuman rokoknya. komplain aja harganya naik gitu. Agak komplain sedikit Iya, karena harganya. cuman ya kita bisa apa kan, mereka juga tetap beli gitu. Oke. Tapi kalau untuk brand presenternya sendiri ada pengurangan upah kah atau ada apa dari perusahaan ketika cukai rokok naik? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi masih aman-aman aja ya untuk kerjanya. Hujan lagi. Iya, untung udah sampai sini ya. Iya. Berarti bener kan? Kesejahteraan mereka tuh nggak bergantung sama kenaikan tarif cukai. Ya enggak lah, kan mereka dibayar per event. Lagian kalaupun cukainya naik, kan belum tentu harga rokoknya langsung mahal. Iya, dan kalau rokoknya mahal, tetap masih bisa beli rokok yang murah kok. Iya, apalagi kalau mereka jadi loyalis ya. Bisa aja mereka ganti yang batangan. Jadi nggak perlu beli yang bungkusan. Si paling loyal, si paling loyal. BTW, yang lo minta bantu gue buat konfirmasi ke pakar itu tentang buruh rokok ya? Itu maksudnya gimana sih? Iya, buruh pabrik. Ketemu di mana emang ada ya di Jakarta? Nggak ada lah di Jakarta. Untuk cari tahu soal ini, gue lebih niat daripada lo. Gue naik kuda besi gue ke Jawa Tengah. Tahu nggak kenapa Jawa Tengah? Kenapa tuh? Karena di sana termasuk 5 daerah dengan penghasil daun tembakau terbaik di Indonesia. Gokil.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya Bagus Bu yang tadi nelpon Ibu. Oh, itu Mas Bagus toh ya? Yang nelpon tadi toh? Iya. Oh iya, mari masuk Mas. Mari Mas Bagus duduk. Waduh, makasih banyak nih Bu. Iya, iya, iya. Maaf nih Bu, ganggu waktunya. Ya, enggak. Ya Bu, jadi kedatangan saya kemari sesuai sama yang udah kita bicarakan di telepon sebelumnya. Ya. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol sama Ya. Ibu soal pekerjaan Ibu lah kurang lebih gitu. Ya. Berarti benar Bu, Ibu itu bekerja di pabrik rokok. Iya, betul. Itu sejak kapan Bu, kalau boleh tahu? Sejak 18 tahun lah, kurang lebih. 18 tahun? Iya. Berarti dari 18 tahun lalu Ibu sudah bekerja di industri rokok ini ya, di Iya. pabrik rokok ini. 18 tahun? Itu mah dari bayi sampai bujang dong namanya. Iya, 18 tahun kayak umur gua. Ya elah, mana ada lu bujang, serius lah. Itu kalau boleh tahu sebagai apa Bu, pekerjaan? Sebagai karyawan saja gitu. Oh, Karyawan karyawan. tetap, ya. Oh, karyawan tetap. Ya. Itu bedanya sama Karyawan pocokan. karyawan apa Bu? Pocokan. Pocokan. Ya. Oh, itu gimana Bu? Bedanya kalau karyawan tetap itu kalau libur dapat uang makan, tapi kalau pocokan nggak dapat apa-apa. Nah Bu, kalau boleh saya tahu, Ibu digaji berapa sih Bu di perusahaan? Kalau gaji itu per batang Mas Hadi 1000 batang itu gajinya 17.150. 17.000 per 1000 batang. Wah, udah gila. Gue aja suka lihat di warung tuh 17.000 ya buat satu bungkus, isinya juga 20. Kapitalis mampus. Bahkan ada yang dibayar setengahnya nih. Itu 8.000, sekitar 8 ribuan lah, ya nggak sih? Kalau bagian potong itu separuhnya, itu separuh dari itu gaji linteng yang bikin. Kalau dibandingkan dengan UMR sekarang Bu? Ya kurang, Oh, kurang dari UMR iya. Nah terus kalau untuk selain gaji Bu, ada lagi nggak Bu yang diterima Ibu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali? Nggak ada, BPJS juga nggak ada, BPJS ketenagakerjaan nggak ada semua. Wah. Nggak dapat. Terus kalau untuk misalkan Ibu sakit kayak gitu? Kalau kita sakit itu dapat 10%. Itu bagian yang karyawan tetap. Kalau yang pocokan nggak dapat apa-apa sama sekali. Itu 10% Bu? Ya, cuma 10%. Ya Allah. Itu udah alhamdulillah dapat. Itu Ibu udah mengabdi 18 tahun. Tahun. Di pabrik yang sama, hanya dapat 10%. Iya. 10% doang. Iya. Jadi kalau misalkan mereka ada yang sakit nih, misalkan 1 juta dia ngabisin biaya di rumah sakit, itu cuma di cover 100.000 doang. Wah, gila. Gimana kalau rumah sakit atau puskesmas jauh? Ya itu sih habis buat pulang pergi ongkos taksi online aja. Terus kalau saya pikir-pikir berarti dari 18 tahun itu Ibu nggak ada jenjang karir Bu ya? Ya, nggak ada. Cuman kayak gitu aja. Iya. Nggak ada sama sekali. Yang diberitakan tuh kan banyak Bu. Kalau Iya. misalkan cukai tembakau naik, Iya. katanya pekerja-pekerja di pabrik rokok akan terpengaruh gitu, terdampak. Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada ya, kita tetap bekerja. Berarti Karena juga nggak tahu. sama sekali nggak Nggak. terpengaruh ya, Iya. nggak tahu Iya. juga ya. Ya. Boro-boro ngomongin cukai Gus, fokus mereka adalah bikin 1000 batang rokok per hari tanpa harus sakit. Soalnya nggak dapat BPJS. Makmur yang mereka sekarang atau enggak, itu tergantung sama keringat mereka yang dikeluarkan di pabrik. Yaitu untuk ciptain ribuan batang rokok di pabrik. Dan itu kan yang dikonsumsi sama masyarakat kita. Lalu dibangun narasi, jangan naikkan cukai rokok, nanti buruhnya sengsara. Lalu cukai rokok gagal naik, akhirnya gagal pula pengendalian konsumsinya. Wajar jumlah rokoknya naik. Jika iya, sungguh keren sekali ya skenario-nya. Nah, cerita lo ini, itu udah gue sampaikan ke teman gue. Karena kan kita udah bahas ya di telepon kemarin. Nah, dia tuh pakar hukum. Ya udah gue coba tanya, gimana nih masalah SPG ini? Brand presenter maksud gue. Oh, terus gimana kata dia? Nah, gini kata dia. Nah, kalau SPG dalam konteks seperti ini, dia masuk kategori pekerja harian lepas. Gitu. Tetapi dengan konteks pekerja harian lepas pun, tadi standar yang paling fundamentalnya dia tidak boleh dilewati. Kita lihat apakah ada kontrak secara tertulis. Tempat kerja, kaitannya dengan tempat kerja. Ada risiko pada tempat kerja. Nah, ini menjadi salah satu komponen pertimbangan. Bahwa ada hak berupa jaminan dan itu wajib. Salah satunya BPJS, itu tidak bisa dihindarkan. Tidak terdaftar BPJS atau sengaja tidak mendaftarkan sehingga tidak membayar iuran itu pidana.
Wih, berarti ada potensi pelanggaran pidana dong? Iya, bahkan bisa ngelanggar HAM, dan itu juga diskriminatif. Bisa aja jadi tindak pidana yang berat loh. Karena Dari tempat kerja itu sudah dapat diproyeksi risiko pekerjaannya apa, lalu jaminan apa yang harus diberikan kepada si pekerja. Kalau tadi bicara SPG, berarti dia bekerja di luar kantor, mostly di jalanan, dan kemudian ini SPG perusahaan rokok, artinya berada di sekitar target yang melakukan aktivitas merokok. Ya, artinya di situ sudah dapat diproyeksikan dengan jelas ada paparan asap rokok terhadap si SPG. Ini secara konsekuensi logis yang sangat mendasar dapat kita nyatakan dengan tegas bahwa itu risiko yang tidak dapat dihindari. Artinya perusahaan wajib memberikan proteksi, perlindungan. Kalau ini tidak tercapai atau tidak terpenuhi, artinya ada kondisi pekerjaan yang tidak layak. Dan itu mengancam keselamatan dan kesehatan si pekerja itu sendiri, dalam hal ini SPG. ada salah satu pekerja pabrik industri yang mengaku bahwa dia sudah bekerja belasan tahun, bahkan udah hampir 20 gitu ya. Tapi dia mengaku dia adalah pekerja tetap, tapi belum pernah sama sekali melakukan tanda tangan kontrak gitu. Di sisi lain, sistem pembayaran yang juga dia rasakan adalah dia mendapatkan upah sebesar Rp17.000 untuk 1.000 batang rokok yang berhasil dia hasilkan gitu. Oke. Skema PKWT atau yang kita sebut pekerja tidak tetap dalam konteks pembayaran harian, maka dia masuk PHL, pekerja harian lepas ya. Itu tidak boleh didasarkan pada jumlah produksinya gitu. Jadi sudah ditetapkan dia per bulannya berapa, per harinya berapa, bukan berdasarkan jumlah yang dia kerjakan. Tadi kalau kondisinya seperti itu artinya dia mengatakan bahwa dia pekerja harian lepas. Oke, dia pekerjaan harian lepas. Tapi kalau pekerja harian lepas ini karena dia masuk kategori sebagai PKWT, dia tidak boleh mencakup kegiatan utama. Jadi dia harus supporting. Itu yang kedua ya, pelanggaran skema hubungan industrial jadi PKWT padahal dia kegiatan utama. Keren deh Bang Ijul, sampai kenyang gue. Lah, kenyang kenapa? Iya, obrolannya banyak dagingnya. Iya sih, benar. Nah, tapi ya menurut gue justru sistemnya itu yang harus diperbaiki. Karena selama ini yang kaya ya pebisnis utamanya aja atau pemilik modal kan. Nah, kalau cukainya naik justru berdampak baik untuk orang-orang yang terdampak. Karena filosofi cukai itu kan untuk pengendalian, bukan sekedar penerimaan. Benar ya. Jadi gini Gus, kalau cukainya naik, harga rokoknya jadi makin mahal. Ada daya jangkau yang menjauh, terutama untuk kelompok-kelompok rentan. Rentannya itu siapa aja? Misalnya anak-anak, masyarakat dengan ekonomi di bawah gitu. Harga rokok kan sekarang ini murah, bisa dibeli batangan lagi. Harganya juga variatif. Iya tuh bener, variatif. Kalau memang nggak bisa makan kudanya ya makan pionnya nggak apa kali. Aduh, bener. Bengkak tuh angka rokoknya. Dan bisa bengkak juga itu biaya kesehatan yang harus dikeluarin sama negara akibat penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Bisa triliunan rupiah loh. Negara harus menanggung beban akibat penyakit karena rokok. Gila, lu makin pinter aja nih. Iyalah, enggak sih. Tapi sebenarnya karena gue nggak cuma ketemu sama Bang Ijul aja. Gue juga ketemu sama Kak Ica, Chief Strategiknya CISDI. Dan gue juga ketemu sama Pak Teguh, Dekan FEB UI. Wih, Dekan UI. Mereka bilang apa? Nantilah, fokus aja dulu mainnya. Gue bosen menang mulu. Anjir. Tungguin ya. Ini bentar lagi nih. Di akhir nanti gue akan ada surprise buat lo. Oke deh bos. Jadi gini menurut mereka. Kita bisa menghitung dua hal. Satu, ongkos yang langsung keluar. Sama ongkos yang baru kita bisa rasain kesialannya mungkin bertahun-tahun ke depan. Yang pertama adalah ongkos yang harus keluar. Jelas adalah ongkos yang dipakai sia-sia karena uang kita dipakai untuk membeli rokok yang seharusnya itu kemudian mungkin bisa dibuat beli makanan yang lebih baik, bisa buat dipakai untuk mengongkosi kita membeli suplemen kesehatan atau membayari anak kita sekolah dan lain sebagainya. Itu ongkos yang langsung keluar.
Yang kedua yang langsung keluar adalah beban yang ditanggung oleh pemerintah, karena sekarang kesehatan di Indonesia kan yang nanggung pemerintah ya lewat BPJS. Yang keluar karena harus membiayai orang yang sakit diakibatkan oleh rokok. Hitung-hitungan kita cukup besar. Jadi kalau in total ya, kalau kita tuh mengkalkulasi semua biaya kesehatan yang keluar, baik yang di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit, untuk semua penyakit akibat rokok itu sampai 27,7 triliun. 27 triliun? Uang semua tuh? Dan setengah lebih, sekitar 51% ditanggung sama BPJS. Jadi bayangkan kalau BPJS bertahun-tahun merugi, itu jangan-jangan sebetulnya disebabkan oleh sesuatu yang sebetulnya bisa dicegah. Gitu. Kemudian itu dua yang langsung keluar ya. Satu lagi yang keluarnya mungkin nanti berasanya. Jadi kita sekarang nggak berasa bahwa orang yang merokok, misalnya dia sakit kemudian harus absen dari kantornya. Nah, waktu yang harusnya dipakai untuk bekerja itu dalam ekonomi bisa dikalkulasi ke dalam pendapatan. Nah, beban akibat kita bilangnya macroeconomic loss ya. Jadi begitu itu dihitung, absensi kantor, dia sakit, dia jadi nggak bisa kerja sehingga nggak bisa membiayai pendidikan anak dan lain sebagainya, dihitung-hitung itu sampai 400-an triliun. Sekarang pertanyaannya agak menggelitik sih. Kenapa setiap kali ada upaya untuk meningkatkan cukai hasil tembakau ini gitu, selalu ada upaya juga untuk penolakan yang sebenarnya datangnya itu dari industri rokoknya. Kira-kira menurut Kak Isya kenapa? Ya jelas ya, digangguin soalnya. Digangguin, jadi reaksi pertamanya adalah menakut-nakuti pemerintah bahwa seolah-olah kalau bisnis terkait rokok ditutup kemudian Indonesia super bangkrut gitu. Ini kan sebenarnya memang di dalam konteks pengendalian tembakau ini kan banyak kepentingan ya. Artinya ada kepentingan industri, ada kepentingan yang lain-lain lah, yang intinya mencoba, saya sendiri kalau melihat dari data fakta yang terlihat memang cukai ini memang mempengaruhi industri tembakau itu sendiri ya, industri penyerapan tenaga kerja atau yang lain-lainnya. Tetapi saya rasa itu tidak signifikan lah, tidak seseram yang fakta yang ada gitu loh. Sehingga ini menurut saya juga bagaimana narasi ini selalu dibangun seolah-olah bahwa kenaikan cukai tembakau itu akan mensengsarakan petani gitu. Jadi mau cukainya dinaikin selangit atau diturunin sampai ke kerak bumi nggak akan berpengaruh. Jadi yang harusnya dikhawatirkan terkait dengan cukai ini bukanlah dampak terhadap petani, bukanlah dampak terhadap buruh, karena sedari dulu begitu nggak akan ada perbaikan kebijakan ya, tapi justru yang dikhawatirkan ruang negosiasi terkait dengan cukai antara penguasa dan pengusaha, di mana buruh tidak ada, petani juga tidak ada. Ketika ada kenaikan cukai tembakau ini nanti ada proses bagi hasil ya, hasil dari tembakau ini yang seharusnya itu juga dikembalikan ke petani untuk melakukan diversifikasi pertanian selain di sektor tembakau. Nah, mengalirnya uang selain ke industri rokok sebagai akibat dari kenaikan harga rokok ini yang nggak pernah diomongin sama industri rokok karena dia tidak mau kita berpikir ke arah sana. Dari simulasi yang kita lakukan, penelitian bersama dengan CISDI itu menunjukkan bahwa kenaikan cukai tembakau itu terhadap perekonomian Indonesia itu dampaknya positif. Dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa hasil simulasi yang kita lakukan ini menunjukkan bahwa kenaikan cukai tembakau yang dibarengi dengan realokasi dari hasil dana tembakau tersebut itu pada akhirnya secara net itu malah akan memperbaiki atau mendorong penyerapan tenaga kerja dan juga mendorong aktivitas ekonomi di Indonesia. Kenaikan sampai 45% pun itu tidak akan memperburuk perekonomian. Artinya secara umum atau secara total perekonomian itu akan tetap mendapatkan dampak positif dari kenaikan cukai tembakau tersebut. Karena dengan adanya kenaikan cukai, prevalensi menurun, penyakit akibat terkait dengan rokok menurun, dan ini juga akan mengurangi beban dari BPJS Kesehatan di dalam alokasi untuk penanggulangan penyakit itu sendiri.
Berarti luas juga ya dampaknya cukai ini? Iya, bisa buat nambal beban biaya kesehatan, bisa buat neken prevalensi perokok, bisa jadi pendapatan negara juga. Tapi masih ada aja yang nolak ya. Takut lah pakai diganggu kali ini. Kali ya. Bisa jadi sih. Kali. Kemakan. Gila, gue dapet insight bagus dari lo nih. Sesuai sama apa yang gue lihat di lapangan. Maksudnya gimana tuh? Iyalah, kan gue udah ke Jawa Tengah, masa iya cuma ketemu sama satu orang doang. Terus lo kemana lagi? Ke hulu, ke awal prosesnya. Tumbuhnya tanaman tembakau ini nih. Dari permasalahannya, solusi, fungsi cukai tergambar di sana. Oh, lo ketemu petani tembakau ya dong? Iya. Ini kopi Bapak sendiri yang tanam? Iya, sama warga juga tanam. Saya ya ngumpul-ngumpulkan aja. Ini kopi yang sudah matang, Mas, kalau mau nyoba yuk dari sini. Boleh. Tuh, ya. Ini kopi dari hasil kebun saya sendiri, yang olah saya sendiri, yang roasting saya sendiri. Ya. Memang semuanya nanam kopi di sini? Iya, dulunya semua orang itu punya kopi dalam jumlah yang banyak, tapi sekarang sebagian sudah banyak yang tebang, tapi tahun ini 2 tahun ini sudah mulai tanam-tanam kembali, peremajaan lah. Oh, peremajaan. Kalau selain kopi sendiri ada nggak? Kalau selain kopi, kalau sini banyaknya sayur. Jadi sayur, kalau yang di hutan itu kopi dengan pohon-pohon. Jadi kayu, tapi kayu untuk bikin areng itu kalau sini. Oh, tadi kan saya lewat ke sini Pak, naik motor. Melihat ada beberapa tanaman tembakau itu Pak. Ya. Itu bagaimana Pak? Masih ada, tapi sedikit Mas. Tapi kalau tembakau itu dibanding tahun 2000 dengan sekarang ini ya kira-kira tidak ada 10%-nya sekarang yang ada yang lain. Karena ya petani sudah mempersiapkan untuk kan pernah punya pengalaman misalkan punya tembakau pas panen tiba-tiba hujan nggak laku terus nah pas nggak laku ini nggak bisa jual kemana-mana atau akhirnya petani kalau rugi secara finansial enggak, tapi rugi waktu, rugi kebun yang harusnya ditanam yang lain enggak. Jadi petani sekarang sudah bisa mempertimbangkan itu, makanya milih tanaman yang kira-kira berisiko rendah. Oh gitu. Berarti dulunya di sini pernah menjual banyak tembakau gitu berarti Pak? Iya. Daerah sini. Dulu pada waktu saya kecil bapak saya itu kalau nanam ya jagung, ketela pohon. Terus pas musim tembakau bulan Maret itu nanam tembakau. Nah dari Maret sampai Agustus itu nunggu nggak nanam apa-apa kecuali tembakau dulu. Tapi kalau sekarang nggak, belum tentu. Kenapa saya nanam kopi, mengolah terus banyak ke sayur? Kebun saya itu sempit. Kalau saya nanam tembakau, misalkan Maret sampai Agustus, dari Maret sampai Agustus saya makan apa? Tapi dengan cara saya nanam yang lain tadi, ada sayur, ada ini, maka di antara Maret, April, Mei, Juni ini, saya bisa masih, yang bulanan, misalnya 1 bulannya tanam sawi, yang 2 bulanan daun bawang itu loncang kan disebut. Yang misalnya sebelum panen cabai bisa ditumpang sari, kol bunga atau brokoli atau apa gitu. Atau seledri gitu. Seperti itu. Tapi kalau tembakau nggak bisa ditumpang sari. Ini tembakau ini kok katanya kurang bagus gitu Pak? Ini bukan kurang bagus tapi jelek sekali. Kayak seperti ini. Jadi ini oleh pemiliknya itu nanam terus nggak dipelihara. Karena? Ya dia khawatir karena hujannya datang terus mungkin dia berpikiran ini besok tembakau nggak laku atau gimana gitu. Jadi nggak dibiarkan padahal dari sana. Ini sebagian udah dicabut. Oh iya. Ya tapi kalau ya ini perbandingannya kalau katakanlah bagus semua gitu ya. Ini paling laku 5 jutaan. Tapi dibanding belakangnya sana ada cabai itu udah ditawar 20 juta. Masih di kebun. 20 juta segitu? Ya masih di kebun itu sebelahnya ini. Memang pasarannya cabai setinggi itu atau memang karena kualitasnya lebih bagus? Ya memang perhitungannya kayak begitu. Jadi kalau cabai sudah laku segitu, ini tembakau hanya seperti itu. Oke. Kalau dari segi harga berarti? Ya kalau dihitung ya dari kata tadi
hitungannya memang sampai dari Maret, kalau sini Maret sampai Agustus. Itu kalau sekaligus gitu kadang-kadang memang pernah harga tinggi, misalnya tahun 99 itu tembakau sampai basah ya, artinya daun itu 3.000. Nah, tapi waktu itu sayur belum pada nanam. Terus tahun 2003 sudah nanam, ada tomat dan macam-macamnya itu. Nah, kalau dihitung dari Maret sampai Agustus tadi, ya tetap nutup sayur karena sudah panen berulang-ulang. Gitu. Belum lagi kalau kemudian di bulan Agustus atau Juli itu masih hujan seperti tahun ini. Tahun ini kan masih hujan terus. Ini udah pada yang nanam tembakau udah lemes ini, yang tetangga-tetangga saya yang tapi ya kalau warga sini saya lihatnya nanamnya setengah hati sih. Widih, setengah hati ya. Jadi romantisme si Bapak lebih cenderung ke hati yang mana nih? Ya jelas lah, yang lebih menguntungkan dan nggak banyak PHP. Harga rokoknya nggak pernah turun, tapi harga tembakonya naik turun. Seperti itu yang petani juga akhirnya kok bisa ya seperti itu gitu. Itu yang menentukan harga dari tembakau tadi itu Kalau dari sini tahunya pedagang aja, pedagang itu yang datang ke sini. Sekarang daun sekian ya kayak gitu aja. Jadi si Bapak nanam tembakaunya sendiri, di tanahnya sendiri, nyangkul juga sendiri, tapi nggak bisa nentuin harganya. Iya. Berarti Pak, menurut Bapak lebih sejahtera mana tuh Pak? Petani yang menanam tembakau saja atau yang multikultur? Ya saya kira lebih menguntungkan yang nanamnya macamnya banyak, multikultur. Artinya ketika gagal salah satu, dia masih punya cadangan untuk yang lainnya. Kira-kira ada nggak sih Pak tempat lain gitu yang mencoba melakukan hal baik seperti yang Bapak lakukan ini? Ada, di Jawa Timur saya punya teman, terus kalau yang di Magelang itu ada Pak Istanto. Saya bagus Pak, saya dengar dari Pak Sukiman, katanya Pak Istanto ini petani tembakau yang sekarang bercocok tanam dengan cara multikultur ya Pak? Ya, benar. Gimana? Boleh ada waktu sebentar Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol nih Pak sama Bapak. Oh, boleh, kebetulan saya juga mau ke sawah, kita lihat aja di lahan yuk. Oh boleh Pak, naik motor saja Pak ya? Ya. Ini dulu tembakau semua Pak? Ya, ini untuk dulu tanaman di wilayah sini sampai dengan hampir satu kecamatan sampai dengan atas pegunungan sana itu seluruhnya adalah tembakau. Karena tembakau itu adalah merupakan tanaman nenek moyang, sehingga kita teruskan itu. Banyak ya yang udah diganti dengan tanaman-tanaman lain gitu Pak, itu kenapa Pak ya? Pada tahun 2012 itu terjadi musim kemarau basah, dan di 2013 itu juga ada terjadi musim kemarau basah, sehingga tanaman tembakau itu tidak cocok. Karena kalau 2 tahun berturut-turut kami itu sebagai petani tidak panen, yaitu di 2012 dan di 2013 ini tidak panen, ini otomatis ekonomi kami menjadi sangat merosot. Kalau tanaman tembakau itu kalau terjadi gagal panen seperti di tahun 2012, kemudian di 2013, otomatis petani banyak mencari modal. Nah, modal yang paling cepat itu adalah modal pinjaman dari para pemilik modal, tapi itu sistemnya kan bunga berbunga. Nah, bunga berbunga kalau petani itu sampai sekian bulan, sekian tahun, sampai akhir tahun tidak bisa membayar, akhirnya nanti petani dengan si pemilik modal itu tanahnya diminta karena tanah sebagai anggunan. Berarti sampai ada yang jual tanah Pak? Ya, kalau seandainya sampai dengan 2 musim itu tidak bisa panen, sehingga petani tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjam oleh pemilik modal, ini otomatis pemilik modal akan mengambil tanah tersebut. Jadi karena gagal panen dan hanya bergantung ke tembakau, akhirnya mereka ngutang ya, dan bahkan sampai ada yang tanahnya hilang. Iya, karena mereka bingung mau bayar pakai apa lagi, karena rugi mereka. Bener sih ya pertanyaannya Bang Ijo. Kalau gitu negara hadir di mana? Kalau misalkan sampai sekarang masih bertani dengan tembakau, bisa-bisa ini semua tanah punya pemilik modal Pak ya? Barangkali gitu. Emang dulu seperti apa Pak penjualan tembakau ini? Karena sistem penjualannya itu kalau tembakau itu terlalu panjang,
sehingga kami untuk menerima uang ini terlalu lama, sebab dari kami dibeli oleh para pembeli tembakau, nanti di pembeli tembakau itu difermentasi, kemudian dirajang, setelah dirajang kemudian dijemur, setelah dijemur baru dipak dalam keranjang, setelah dipak dalam keranjang baru pedagang yang akan beli itu datang untuk membeli, diambil contohnya, dibawa ke gudang, nanti gudang itu gudang pengepul gitu, nanti dari gudang baru dibawa ke pabrik. Nanti setelah pabrik itu bayar, itu baru kami sebagai petani mendapatkan uang. Itu pun kalau kita mendapatkan pedagang yang notabene-nya adalah bukan bermodal. Tapi kalau yang bermodal ya memang itu langsung dibayar. Tapi kalau kita dengan berjualan hasil pertanian yang lain seperti ubi jalar, cabai, kemudian kacang panjang, tomat, ini begitu naik mobil timbang sampai di rumah ditimbang, naik mobil langsung bayar. Petani dengan beralih tanam ini bisa mendapatkan kedaulatan pangan, artinya kita bisa menentukan sendiri harga, ini bisa tawar menawar. Kalau dengan tembakau itu harga ditentukan oleh pembeli yaitu pabrik. Terus selain dari keuntungan tadi kayak harga bisa kita yang menentukan, itu apalagi Pak untuk tanaman-tanaman yang lain selain tembakau? Alhamdulillah kalau untuk kualitas ubi ini sampai saat sekarang ini sudah bisa ekspor. Jadi semenjak menanam komoditas lain, mereka justru malah meningkat ya secara pendapatan ekonominya. Iya. Ditambah mereka juga bisa ekspor kan? Iya, bener. Jadi kayak cabai buncis ini tuh udah kemana-mana, kayak keluar negeri gitu. Kalah gue. Kalah lu sama cabai yang nggak bisa keluar negeri. Tapi Bapak tahu DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau? Tahu, namun kaget juga karena itu dari petani itu sendiri kok tidak mendapatkan bantuan dari dana tersebut. Nah, akhirnya kami dari Forum Petani Multikultur Indonesia itu berkumpul-kumpul untuk membahas hal itu. Nah, akhirnya timbullah pemikiran untuk bersurat kepada Pak Presiden. Nah, alhamdulillah dari surat kami itu begitu ditanggapi oleh Bapak Presiden, jadi ada perubahan PP waktu itu. Tapi Pak, setelah Bapak menyurat ke Presiden, itu bagaimana Pak bagaimana pemanfaatan DBHCHT itu? Wujud nyata dari perubahan itu sampai sekarang hampir semua petani yang berada di wilayah areal tanaman tembakau dan juga masyarakat yang berada di daerah-daerah buruh tembakau ini juga mendapatkan bantuan permodalan kalau untuk yang di wilayah industri. Kalau yang di wilayah petani tembakau ini bisa digunakan untuk bertumpang sari. Ya, mari Pak, bagus kita jalan-jalan. Ini Pak bagus, ini Pak Bolot yang dulunya menanam tembakau secara keseluruhan. Nah, ini sekarang sudah banyak dengan menerapkan tumpang sari, ada tanaman juga itu tanaman kopi, ada cabai, ada macam-macam. Dan ini Pak Bolot juga sudah mulai nanam buncis. Nah, ini Pak Bolot kemarin kekurangan bibitnya yang mau digunakan untuk menyulam. Nanti diterima kasih. Okay. Wah, keren juga ya si Bapak. Ini inisiatif sendiri ya, bahkan sama warga-warga lokalnya. Dan DBHCHT ini ternyata juga bisa berdampak baik buat petani untuk mereka diversifikasi. Sesuai sih sama yang kata Kak Ica bilang. Asalkan sistem alokasi dana bagi hasil cukai tembakau ini sudah baik dari awal, ya bisa dialokasikan untuk edukasi ataupun pelatihan masyarakat dan petaninya untuk memberdayakan diversifikasi tembakau tadi. Iya sih, tapi dalam kasus ini masa harus ngirim surat dulu ke Presiden?
Jadi Pak Sukiman sama Pak Istanto itu tumbuh secara mandiri ya. Mereka bahkan bisa bikin ekosistem dan semestanya sendiri. Itu juga semuanya berhasil. Iya, dan gue harap peran ini tuh dioptimalkan sama pemerintah dan yang lainnya gitu. Dan diluaskan gitu. Jadi kayak gue tuh berharap yang dirasakan Pak Istanto, Pak Sukiman, ini tuh ke orang-orang lain juga gitu. Banyak gitu kan, dan hasilnya tuh pasti lebih megah dong. Iya kan, karena pertanian kita akhirnya bisa jauh lebih indah karena nggak hanya didominasi atau bergantung sama satu jenis tanaman aja. Ya kayak bidang catur ini nih, walaupun sekarang masih didominasi sama warna hitam, tapi bibit-bibit ini atau pion ini akan terus berjuang dengan sendirinya. Bener sih, sambil berbenah tentang sistem-sistem yang ada, kita juga harus beresin PR-PR yang belum selesai. Kayak hak-hak tentang ketenaga kerjaan, hak-hak petani, sampai dengan alokasi cukai yang fungsinya untuk alat pengendalian. Dan kita bisa mengupayakan cukai itu tepat sasaran. Ketakutan tanpa alasan ini harus diredam nih. Masalah petani itu cuaca, tata niaga, sama kekuasaan tak berimbang. Sepakat. Jadi jangan tiba-tiba kita menggagalkan upaya instrumen pelindungan pengendalian yang dimana fokusnya adalah melindungi kita dari penyakit paru, jantung, dan secara umum melindungi ekonomi dan kesehatan Indonesia. Tapi ya bisa apa pion-pion kecil ini ketika mereka harus menghadapi sebuah sistem yang sangat besar? Terkadang kemenangan lahir kebaikan kecil. Skakmat.